Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Ini insyaallah halaqah yang terakhir ya untuk semester 1 ini. Sebelum kalian besok menjalani UAS ya, ujian akhir semester 1 pekan depan insyaallah. Di sini kita akan lanjutkan materi yang terakhir, tersisa 2 pelajaran lagi atau 2 bab lagi. Yang pertama, pelajaran yang ke-20 di sini lanjutan bab tentang keterangan tentang sebagian bentuk-bentuk sihir. Ya. Di sini disebutkan sebuah hadis, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr. Zada ma zada, itu yang betul minas sihr ya, bukan sahri, minas sihri. Zada ma zada, rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum atau ilmu perbintangan ya, jadi meramal nasib dengan perbintangan, maka sungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin banyak orang tersebut mempelajari ilmu nujum, maka semakin bertambah pula dosanya, atau bertambah pula kesesatannya ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan isnadnya sahih. Tayyib. Ini terkait dengan ilmu nujum, yaitu ilmu meramal nasib dengan perbintangan, dengan melihat bintang-bintang di langit. Ya, melihat rasi-rasi bintang. Ini atau kita juga kenal dengan ramalan bintang atau zodiak. Ya, ini termasuk ilmu sihir. Ya, termasuk kesyirikan, maka tidak boleh kita mempercayai hal ini. Ya, ini termasuk kesyirikan, maka kita harus hati-hati. Taib, di sini walin Nasa'i min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an wukkila ilaih. Taib, An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang membuat satu buhulan, buhul itu buhul semacam ikatan atau sesuatu yang digunakan oleh tukang sihir untuk melakukan sihirnya ya, lalu meniup padanya sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir. Sedang barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik, dan barang siapa yang menggantungkan diri pada sesuatu, maka Allah serahkan orang itu kepadanya. Taib. Maka di sini kosakatanya yang pertama, maniktabasa, artinya barang siapa yang mempelajari sesuatu dari ilmu nujum, tadi ya, ilmu meramal dengan perbintangan. Kemudian syu'batan itu sebagian atau potongan. Kemudian an-nafathu itu menyembur atau meludah dengan meniup dengan sedikit ludah. Ya, dengan disertai sedikit air ludah. Maksudnya adalah tiupan yang disertai dengan air ludah tetapi bukan meludah. Ya, jadi sedikit meniup dengan sedikit air ludah, itu namanya an-nafathu, an-nafathu. Taib. Kemudian di sini pokok-pokok pembelajarannya. Yang pertama, ilmu nujum termasuk dari bentuk sihir. Nabi SAW mengabarkan dalam hadis dengan satu kabar yang maknanya larangan dan peringatan, bahwa barang siapa yang mempelajari sesuatu dari ilmu nujum, maka sungguh dia telah mempelajari sesuatu dari ilmu sihir yang dilarang. Karena dalam ilmu nujum ada pengakuan tentang ilmu gaib yang hanya Allah saja mengetahuinya. Jadi dia meramal, tentunya dia meramal tentang suatu perkara yang gaib, apa yang akan terjadi esok hari, apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Maka ini termasuk dia mengaku mengetahui tentang ilmu gaib, maka ini termasuk kekufuran. Ya, ini termasuk kekufuran. Ahli nujum berdalil dengan keadaan-keadaan langit untuk menentukan kejadian-kejadian di bumi. Mereka menyatakan bahwasannya barang siapa yang lahir pada bintang fulan, ya, lahir pada bulan ini, bulan itu, maka dia termasuk zodiaknya ini, ya, bintangnya ini, saya Gemini atau Cancer atau yang lainnya. Maka dia akan bahagia, dan barang siapa yang lahir pada bintang fulan, artinya pada bulan-bulan ini, tanggal-tanggal ini, kemudian dia termasuk zodiak ini, maka dia akan sengsara. Ya, ini seperti kita ketahui bersama ya, ramalan bintang seperti ini atau zodiak ini termasuk kesyirikan, termasuk kekufuran. Makanya termasuk mengaku mengetahui ilmu gaib yang Allah khususkan bagi dirinya. Sesungguhnya Allah adalah yang mengatur seluruh alam semesta, sedangkan bintang-bintang tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan kejadian-kejadian di bumi dan keadaan manusia.
Nabi SAW menerangkan bahwa ketika seorang ahli nujum bertambah banyak dalam mempelajari ilmu nujum, maka semakin bertambah banyak pula dia dalam mempelajari sihir, sehingga bertambah pula dosanya. Adapun mempelajari perhitungan kedudukan matahari, ya ini beda lagi. Ya, tadi yang dilarang itu ilmu nujum yang digunakan untuk meramal, ya meramal nasib atau meramal apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Ya ini dilarang, termasuk kekufuran, termasuk kesyirikan, termasuk sihir. Akan tapi kalau terkait dengan perhitungan kedudukan matahari, bulan dan bintang, maka itu termasuk ilmu falak, ya ilmu astronomi yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kalau ini berbeda lagi, misalnya menentukan terkait dengan akan terjadinya gerhana misalnya, atau terkait dengan menentukan bagaimana cuaca, ya memprediksi atau meramalkan cuaca. Ini perkara-perkara yang bukan terkait dengan ilmu gaib, karena ini bisa diprediksi, bisa dilihat dari gejala-gejala alam yang ada, atau dilihat dari bagaimana kedudukan matahari, bulan dan bintang, ya. Nah, ini berbeda lagi. Kalau ini diperbolehkan. Dengan ilmu tersebut kaum muslimin bisa mengetahui arah mata angin, waktu-waktu ibadah dan waktu-waktu untuk bercocok tanam, yang hal tersebut disyariatkan untuk dipelajari karena kaum muslimin membutuhkan ilmu tersebut. Ya, tadi jadi yang dilarang itu ilmu nujum, ya ilmu untuk meramal dengan bintang. Kalau adapun ilmu falak atau ilmu astronomi, maka ini diperbolehkan, ya. Kemudian yang kedua, sihir ikatan atau dengan buhul tadi, ya. Nabi SAW memperingatkan dari yang disebut dengan sihir ikatan dengan menggunakan benang atau yang lainnya. Dan barang siapa yang melakukannya, dia termasuk musyrik, karena sihir tersebut tidak bisa dikerjakan kecuali dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada syaitan. Sedangkan Allah telah memerintahkan kita untuk berlindung dari kejelekan mereka dalam firman-Nya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, dan saya berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Quran surat Al-Falaq ayat yang keempat, yaitu tukang-tukang sihir yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, perbuatan dia meniup melakukan sihir dengan buhul, yang meniup pada buhul-buhul tadi, ikatan-ikatan atau benda-benda yang digunakan untuk melakukan sihirnya. Baik, kemudian yang ketiga, barang siapa bergantung kepada sesuatu maka akan diserahkan kepadanya. Maksudnya di sini, sesungguhnya kebahagiaan dan kebaikan hati seseorang kalau dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Barang siapa hatinya bergantung hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dan melindungi dari segala yang membahayakannya. Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan menyerahkannya kepada apa yang dia bergantung padanya dan akan dihinakan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkannya, akan menyerahkannya kepada makhluk, kepada sesuatu yang lemah, kepada sesuatu yang rendah, yang hina. Ya, karena selain Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah makhluk yang hina, yang rendah, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memiliki kuasa sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini konsekuensi bagi seorang yang bergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan campakkan dan Allah akan serahkan dirinya kepada sesuatu yang dia bergantung kepadanya tadi. Maka barang siapa bergantung kepada tukang sihir, setan, jimat-jimat dan ikatan-ikatan benang, maka sungguh dia telah rugi dan binasa. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih," dan barang siapa yang menggantungkan diri pada sesuatu, maka akan Allah serahkan orang itu kepadanya, mencakup semua sikap bergantung kepada Allah dan kepada semua selain Allah. Maka wajib bagi seorang muslim untuk hatinya hanya bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, karena Allah akan mencukupi setiap orang yang bertawakal kepadanya. Taib. Ya, jadi ini hendaknya kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk tawakal kepada selainnya, apalagi kalau itu termasuk kepada kesyirikan. Taib. Kemudian berikutnya terakhir pelajaran yang ke-21, di sini disebutkan lanjutan bab keterangan tentang sebagian bentuk-bentuk sihir, ya masih terkait dengan sebagian contoh atau macam-macam sihir. Taib, di sini disebutkan beberapa hadis. Yang pertama, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala hal unabbiukum mal adhu hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu aku beritahu apakah adhu, apa yang dimaksud dengan al-adhu, yaitu perbuatan mengadu domba. Banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang, yang mengadu domba. Jadi mengadu antara dua pihak atau dua orang. Ya, dia mengatakan kepada si A bahwasanya
si B mengatakan seperti ini tentang si A, kemudian dia mengatakan kepada si B bahwasanya si A mengatakan seperti ini tentang si B. Akhirnya antara si A dan si B terjadi permusuhan atau terjadi suatu persengketaan atau permasalahan. Ya, ini termasuk mengadu domba. Baik. Kemudian hadis yang lainnya walahuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Tayyib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sebagai sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini ucapan seseorang itu bisa diibaratkan seperti sihir karena bisa mempengaruhi. Makanya kita katakan ucapan itu bagaikan sihir. Kata-kata seseorang yang indah itu bagaikan sihir yang bisa mengikat, yang bisa menarik seseorang, bisa mempengaruhi seseorang. Ya, seorang yang dia pintar berbicara, pintar berorasi, pintar menyampaikan kata-kata itu dia bisa menyihir orang lain dengan kata-katanya tadi. Artinya dia bisa mempengaruhi orang lain, bisa menarik orang lain, ya. Maka ini termasuk sihir, ya. Termasuk sihir. Artinya di sini bukan berarti kemudian mutlak kata-kata yang bisa memberikan pengaruh itu termasuk sihir. Yang dilarang bukan seperti itu. Artinya kata-kata itu bisa berpengaruh seperti bagaikan bagaikan pengaruh sihir, yaitu bisa mempengaruhi, bisa mengikat, bisa menarik atau bisa menjauhkan, ya, bagaikan sihir. Baik. Di sini kosakatanya yang pertama an-namimatu itu menukil pembicaraan di antara manusia untuk membuat kerusakan. Ya tadi ya, dia mengatakan kepada si A bahwasanya si B mengatakan seperti ini tentang kamu, tentang si A. Kemudian dia mendatangi si B mengatakan bahwasanya si A mengatakan seperti ini tentang si B. Akhirnya hubungan antara si A dan si B menjadi rusak. Akhirnya keduanya bermusuhan. Ini termasuk mengadu domba. Kemudian al-qalatu artinya banyak berbicara dan menimbulkan permusuhan di kalangan manusia. Kemudian al-bayan itu kefasihan dan keindahan dalam pembicaraan. Ya. Nanti kalau antum belajar ilmu bahasa nanti ada namanya ilmu bayan. Itu nanti termasuk ke dalam rangkaian ilmu balaghah. Yaitu termasuk bentuk cabang ilmu dalam ilmu bahasa Arab untuk memperindah kalimat, yang memperindah susunan kalimat, yang memperindah kalimat yang kita buat dalam bahasa Arab. Ya, ini termasuk sesuatu yang bisa mempengaruhi bagaikan sihir, ya. Maka di sini pokok-pokok pembelajarannya yang pertama, namimah termasuk dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memperingatkan umatnya dari melakukan penukilan pembicaraan sebagian orang kepada orang lain untuk menimbulkan kerusakan di antara manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam membuka pembicaraannya dengan pertanyaan supaya lebih kokoh tertancap dalam jiwa dan lebih menarik perhatian. Beliau berkata, "Ala hal unabbiukum mal adhu?" Maukah kamu aku beritahu tentang apakah itu adhu? Kemudian beliau menerangkan bahwa al-adhu artinya menukil ucapan di kalangan manusia dengan tujuan untuk menimbulkan kerusakan dan banyak membicarakan kejelekan serta menimbulkan permusuhan di kalangan manusia. Ya, maka di sini an-namimah atau mengadu domba ini sama bahayanya dengan sihir. Ya, sihir itu bisa merusak hubungan. Sihir itu bisa memikat, bisa menarik, bisa membuat seseorang tertarik pada orang lain, bisa juga untuk membuatnya benci kepada orang lain. Ya, bisa merusak hubungan, bisa memperbaiki hubungan. Itu dampak dari sihir. Maka dampak dari namimah atau al-adhu atau mengadu domba ini sama dengan sihir, ya, dampaknya sama dengan sihir. Maka Rasulullah SAW mengatakan ini bagaikan sihir, ya. Baik. Maka wajib bagi kita untuk menjauhi perkara tercela tersebut yang merupakan sebab untuk mendapatkan azab kubur. Sebagaimana wajib pula bagi yang dibawakan berita namimah untuk melarang pelakunya dari perkara tersebut dan tidak berburuk sangka terhadap saudaranya. Jadi kalau ada orang datang kepada kita mengatakan ini si fulan mengatakan tentangmu begini-begini, maka hendaknya kita jangan percaya orang tersebut. Ya, kita nasihati dia, kita ingatkan bahwasanya ini termasuk namimah, termasuk mengadu domba, dan jangan kemudian kita berburuk sangka kepada orang yang dia bicarakan tadi. Ya, jangan dia langsung suudzon kepada orang lain, ya, yang dikatakan oleh orang tadi bahwasanya dia mengatakan suatu yang buruk tentang kita. Ya, bisa jadi itu hanya kedustaan atau hanya perkara-perkara yang itu sebenarnya tidak sebagaimana kenyataannya. Baik. Kemudian yang kedua, namimah termasuk jenis sihir. Berkata sebagian salaf, ya, pelaku namimah dan pendusta dapat menimbulkan kerusakan dalam sekejap yang tidak bisa ditimbulkan oleh tukang sihir
dalam setahun. Sisi kesamaan antara sihir dengan namimah yaitu keduanya menimbulkan perpecahan hati dan kerusakan di kalangan manusia dan hukumnya adalah haram. Ya, sisi perbedaan antara keduanya itu bahwa sihir pelakunya dikafirkan karena ada padanya peribadatan kepada syaitan, hukumannya itu dibunuh. Sedangkan namimah termasuk dosa besar yang pelakunya tidak dikafirkan dan tidak pula dibunuh kecuali kalau dia menghalalkannya. Adapun apa yang disaksikan dari suatu permainan yang bersandar kepada kecepatan gerakan tangan dan tersembunyinya tangan dari perkara yang disangka termasuk sihir, maka sesungguhnya hal itu termasuk dalam hukum sihir dan tukang sihir menurut syariat. Sesungguhnya hal itu tidak termasuk dalam hukum sihir dan tukang sihir menurut syariat, yaitu para tukang sulap yang mengandalkan kecepatan tangan, ya. Dia tidak bermain sihir dalam sulapnya, tapi dengan ketangkasan atau dengan kecepatan tangan. Maka hal itu karena perkara tersebut bersih dari kesyirikan dan sarana-sarana yang mengantar kepada kesyirikan, sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir dari meminta bantuan kepada syaitan dan yang lainnya. Maka yang seperti itu boleh saja kalau memang tukang sulap dia memang tidak mengandung unsur kesyirikan, tidak mengandung unsur sihir, dia hanya mengandalkan kemampuannya dalam mengolah atau kecepatan tangannya. Taib. Kemudian yang ketiga, bayan atau ucapan yang bagus yang tercela termasuk sihir. Kefasihan dan kecakapan berbicara termasuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Apabila seorang mampu menggunakan untuk mengungkapkan apa yang ada pada dirinya dan menyampaikan kebutuhannya. Ya, apabila seorang mampu menggunakannya untuk mengungkapkan apa yang ada pada dirinya dan menyampaikan kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqal insan. Ya. Ini dalam surat Ar-Rahman, ya, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan mengajarinya pandai berbicara, yang menjadikan manusia pandai berbicara. Nabi SAW menerangkan bahwa sebagian ucapan bisa beramal sebagaimana amalan sihir, karena dapat menjadikan kebenaran dalam bentuk kebatilan dan kebatilan dalam bentuk kebenaran, serta bisa menghiasi kebatilan di pendengaran manusia sehingga menjadi indah, maka hati orang-orang jahil condong dan menerima kebatilan tersebut. Hal ini tercela. Inilah yang dimaksudkan dengan ucapan Nabi SAW, inna minal bayani lasihra. Sungguhnya di antara sunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Taib. Adapun ucapan yang menjelaskan kebenaran dan mengokohkannya serta membatalkan atau menjelaskan kebatilan dan menghancurkannya, maka dia termasuk yang terpuji seperti keadaan para rasul dan para pengikutnya. Maka tergantung dengan apa yang diucapkan. Ya, kalau ucapan-ucapan yang indah tadi itu hanya untuk menghiasi kebatilan sehingga nampak itu sebagai kebenaran, maka ini dilarang tentunya. Adapun kalau ucapan-ucapan yang indah tadi memang untuk menarik orang lain, mengajak orang lain kepada kebenaran, mengajak orang lain kepada kebaikan, maka ini tentunya perkara yang terpuji, dan ini pula yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Makanya seharusnya dimiliki oleh seorang dai, ya, kemampuan untuk menyampaikan dakwah dengan indah, dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang menarik, sehingga manusia tertarik untuk mengikuti apa yang dia sampaikan. Taib, ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah yang terakhir. Maka dengan ini selesai materi kita dari pelajaran akidah untuk semester 1. Insyaallah nanti untuk pekan depan, ya, hari Senin itu kalian menjalani UAS hari pertama, materi yang pertama materi akidah, maka dipersiapkan materinya dengan baik, silahkan dimurojaah, dipelajari lagi semua yang sudah kita pelajari selama setelah UTS, ya, materi-materi setelah UTS kemarin dimurojaah lagi, dan kemarin juga sudah Ustaz kirimkan kisi-kisinya di grup, ya, silahkan dipelajari, silahkan dipersiapkan dengan baik, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran bagi antum semua dalam mengejarkan ujian besok. Tayyib, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.